Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah kita dan saya ajak bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Di hadapan Tuhan, kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menebus saudara dan saya dari dosa-dosa ke dalam kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kita. Tuhan Allah yang menyertai kita dan memberkati kita dan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita di dalam nama Tuhan Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan lebih daripada itu kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Karena ibadah ini kami persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus dosa kami, Juru Selamat kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, bersyukur kepada Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Dengan aktivitas kita, pekerjaan kita, Tuhan menolong dan menyertai kita, dan secara khususnya bersyukur pagi hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa kita yang tidak berkenan ke hadapannya, supaya kita dilayakan pagi hari ini di dalam ibadah kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, pujian yang akan mengantarkan kita untuk penyembahan kita pagi hari ini.
tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang wajah-Mu. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, menaikkan pujian sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami mau datang kepada Tuhan membawa puji-pujian kami. Tolonglah kami Tuhan agar fokus kami hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa kita yang hadir di siang hari ini kita berasal dari suku dan pulau yang berbeda-beda. Setuju? Lambaikan tangan kita bersama-sama, ikuti gerakan saya, kita menyanyi haleluya bersama-sama. Haleluya.
terbaik untuk Tuhan. Mohon yang bertugas untuk menyiapkan diri. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita baca di dalam firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 147 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Tuhan tenang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang menebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang menebus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bersorak-sorai di tempat ini ya Tuhan. Ini sungguh kesempatan yang indah bagi kami ya Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan akan berkati persembahan ini, sucikan dan kuduskan ya Tuhan, supaya persembahan ini berguna untuk kemuliaan-Mu, khususnya untuk melayani Engkau di tempat ini. Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, supaya Tuhan terus memberikan hikmat. Dan Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami hendak menaikkan segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mohon pertolongan kepadamu, supaya Engkau terus memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau tahu masalah yang dihadapi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati. Saat ini kami menyerahkan untuk pemerintahan pusat hingga daerah, supaya Tuhan terus mempersatukan mereka, supaya mereka bekerja sama dengan baik ya Tuhan, demi kebaikan negeri kami ini. Dan khususnya Tuhan, masalah-masalah yang dihadapi bangsa kami, bencana alam di mana-mana, dan juga orang-orang banyak sekali yang terkena musibah ini. Tolong Bapa, kami mohon pertolongan, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, berikan kekuatan, berikan kesabaran, supaya mereka terus kuat di dalam menjalani hidup
di saat mereka benar-benar terpuruk di dalam menghadapi bencana ini ya Tuhan. Tolong Bapa, Engkau terus menolong apa yang saat ini menjadi pergumulan mereka. Berkati orang-orang yang terlibat di dalamnya supaya mereka benar-benar motivasi untuk menolong mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk para donatur yang akan memberikan sumbangan bagi mereka supaya tidak salah sasaran, supaya tepat ya Tuhan. Sehingga orang-orang ini benar merasakan akan pertolongan-Mu. Dan Tuhan, kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ini ya Tuhan, supaya Tuhan terus menolong di dalam pelayanan mereka, baik yang masih ibadah online ataupun onsite, supaya Tuhan terus berkati, biarlah pelayanan mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang banyak yang mendengarnya ya Tuhan. Dan Tuhan, di saat ini kami terus menyerahkan untuk pemberitaan Injil di Indonesia ini ya Tuhan, supaya Tuhan terus menolong. Tuhan berikan keberanian kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan untuk beritakan Injil ini ya Tuhan. Dan Tuhan pun akan memimpin supaya dalam penginjilan ini orang-orang yang tepat yang telah Kau kirim ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk gereja PB Amanat Agung di tempat ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bila Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami, berikan kesehatan khususnya ya Tuhan. Di tengah pandemi ini kami terus Kau berikan kesehatan. Tuhan, di saat ini kami terus menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan dan mengurus di tempat ini supaya terus terlibat dalam melayani Engkau, supaya pelayanan kami benar-benar menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, banyak sekali doa yang akan kami panjatkan, namun karena keterbatasan kami tahu apa yang saat ini kami gumulkan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, sebelum Engkau menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini. Haleluya, amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya menjemput jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian Diam di Hadirat Tuhan. Lihat
Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, mohon penerangan batiniah daripadamu sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bisa menangkap dengan baik, kami bisa menerimanya dan kami bisa mengingatnya dan menerapkan di dalam kehidupan kami hari ke hari. Berkati semua yang ada dalam ruangan ini, demikian juga yang ada di luar sana yang mengikuti ibadah ini secara online. Ya Tuhan Roh Kudus, urapi kami semua dan biarlah ini menjadi kesempatan yang begitu indah bagi kami untuk menerima sabda-Mu. Makasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu dan uraiannya pada pagi hari ini dari awal, tengah sampai akhir sepenuhnya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Persekongkolan Keji. Kalau saudara setia di dalam mengikuti ibadah di gereja ini, maka saya sudah menyampaikan firman Tuhan dari Injil Matius, dari pasal per pasal, dari mulai pasal 1 dan sekarang sampai pasal yang ke-27. Nah, kita buka pasal 27 dan kita akan ambil ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persekongkolan yang keji apa itu? Nah, sebenarnya sederhana, ini ada sebuah persekongkolan antara tua-tua, para imam, mungkin majelis ulama Yahudi kala itu yang memprovokasi masyarakat Yahudi, kemudian mereka beramai-ramai membawa permasalahan kepada wali negeri yang adalah orang asing kala itu adalah Pilatus. Kemudian oleh karena persekongkolan itu, maka orang benar, orang suci, orang yang tidak didapati kesalahan, dijatuhi hukuman mati. Dan hukumannya juga hukuman yang begitu mengerikan, yaitu hukuman digantung di kayu salib dan mati. Nah, itu persekongkolan yang keji. Lalu siapa yang bersekongkol? Tadi sudah saya singgung bahwa di situ adalah kaum elit Yahudi agamawan, ulama, termasuk di dalamnya adalah para imam, ahli Taurat, Farisi dan tua-tua agama di situ. Kemudian penguasa kafir kala itu adalah orang-orang Romawi. Kemudian dengan seluruh masyarakat Yahudi di Yerusalem itu, dan akhirnya sidang pengadilan itu menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Nah, ini sesuatu persekongkolan yang sangat keji. Ini satu persekongkolan yang menjijikkan, yang betul-betul mengerikan kalau kita pikirkan. Kalau kita renungi, ini sejarah yang betul-betul kelam, di mana ada orang suci, di mana ada orang benar, di mana ada orang yang tidak dijumpai sedikit pun kesalahan, dijatuhi hukuman mati. Bagaikan penjahat yang dihukum digantung di kayu salib. Ini satu persekongkolan yang sangat-sangat keji.
Tapi yang menarik dari persekongkolan itu, yang menarik dari kisah itu, yang menarik dari kejahatan itu, kita bisa melihat pelajaran yang begitu luar biasa. Kalau kita betul-betul renungi, kalau kita betul-betul dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang rindu untuk mendengar, melihat kebenaran. Ada pelajaran yang begitu luar biasa yang kalau orang tidak sungguh-sungguh mencermati, memikirkan dengan hati yang tenang, susah mendapatkannya. Dari kisah itu, dari persekongkolan keji itu, dari kejahatan-kejahatan yang terselubung yang mereka lakukan itu, kita bisa melihat justru di situ kita nampak secara jelas bahwa Allah kita itu Allah yang hebat. Alkitab itu Alkitab yang tepat, dan umat itu umat yang selamat dapat berkat. Jadi dari persekongkolan yang keji itu kita bisa melihat Allah hebat, Alkitab tepat, umat selamat. Mari kita perhatikan di dalam kebenaran bahwa Allah itu hebat justru nampak di dalam persekongkolan itu. Kalau kita perhatikan kisah itu, kisah persekongkolan yang keji, kisah di mana akhirnya Yesus yang suci, yang tanpa dosa itu dijatuhi hukuman mati. Kemudian dikaitkan dengan doktrin dasar, doktrin utama dari kekristenan bahwa kita diampuni karena kematian Yesus. Kematian Yesus adalah jalan pengampunan dosa kita, kematian Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Maka orang bisa menjadi bingung, orang bisa menjadi sulit untuk bisa memahami, orang menjadi susah menangkap kebenaran ini. Saudara masih mungkin mikir, coba perhatikan, kalau kematian Yesus itu mengampuni dosa saudara dan saya, kalau kematian Yesus itu menjadikan saudara dan saya adalah selamat, maka sebenarnya Yudas Iskariot, para pemimpin Yahudi yang menolak Yesus, Pilatus yang menjatuhi hukuman mati, dan para pasukan yang menyalibkan Yesus harusnya menjadi pahlawan bagi saudara. Harusnya menjadi pahlawan bagi kita. Karena kita diampuni karena kematian Yesus. Kita diselamatkan karena kematian Yesus. Sementara kematian Yesus karena persekongkolan yang keji itu. Ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada imam-imam, ada tua-tua, ada Yudas Iskariot, ada Pilatus yang menjatuhkan hukuman mati, ada pasukan-pasukan yang melaksanakan hukuman mati itu. Seharusnya mereka adalah pahlawan bagi kita. Itu sebabnya seringkali kita mungkin diejek atau diketawain orang. Orang Kristen, bukankah keselamatanmu adalah karena kematian Yesus? Bukankah pengampunan dosamu adalah karena kematian Yesus? Lalu kenapa orang-orang Yahudi disalahkan? Kenapa Yudas disalahkan? Kenapa ahli Taurat, para ulama itu disalahkan? Kenapa Pilatus itu tidak menjadi pahlawan? Bukankah itu sering diungkapkan oleh orang-orang yang bingung? Bukankah itu sering dikatakan kepada kita sekalian? Dan kadang-kadang saya berkata dengan congkaknya mereka, dengan sok pintarnya mereka, dengan sok hebatnya mereka,
Dia berkata orang Kristen itu memang orang bodoh, orang goblok. Percaya kok kepada Yesus yang mati. Sedangkan kematian Yesus itu karena persekongkolan yang keji, karena kejahatan keji. Kejahatan yang begitu luar biasa sehingga Yesus mati. Ya, Yesus mati kan karena korban keadaan. Yesus mati karena korban kelicikan. Yesus mati karena korban sistem yang dibangun oleh para alim ulama waktu itu untuk mendiskreditkan dan untuk menjatuhkan, untuk gampangnya untuk menjadikan Yesus disalib. Bagaimana jawaban saudara dengan orang-orang yang seperti itu? Bagaimana jawaban saudara dengan pikiran-pikiran yang seperti itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, justru inilah hebatnya Allah kita. Justru inilah kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang unik. Tiada duanya, dia Allah yang hebat. Kenapa? Karena Allah itu bisa membuat kekejian itu, bahkan kejahatan itu, bahkan sesuatu yang sangat jelek, sangat munafik, sangat boleh dikatakan susah dikatakan, dibuat oleh Tuhan menjadi jalan berkat. Kemudian saudara berkata, loh kalau gitu kita buat jahat aja toh Tuhan bisa buat jalan berkat. Bukan itu maksud saya. Kejahatan tetap kejahatan. Persekongkolan yang keji itu tetap persekongkolan yang keji. Allah tidak mentolerir dengan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan kekejian itu. Yudas tetap pengkhianat. Karena dia mengkhianati gurunya dengan menjual kepada para imam. Para imam, para alim ulama, kalau saudara perhatikan pakaiannya betul-betul pakaian imam, pakaian alim ulama, mungkin pakai sorban, mungkin pakai baju keimaman, dan mungkin bawa Alkitab, Taurat, Jabur. Pikirannya mungkin juga hafal ayat Alkitab, tapi hatinya keji, hatinya berbulu, hatinya betul-betul dipenuhi dengan ulat yang menjijikkan. Dan mulutnya mungkin, kalau orang zaman sekarang mulut comberan. Yang mengolok-olok, yang menghina, yang memprovokasi, yang menyeret. Orang benar itu menjadi korban. Dibunuh di atas kayu salib. Itu kejahatan. Itu tetap kejahatan. Tapi disinilah hebatnya Allah. Disinilah luar biasanya Allah. Kenapa? Karena kejahatan mereka yang betul-betul jahat, yang membuat persekongkolan yang menjijikkan, yang keji, yang betul-betul susah untuk kita bisa pikirkan kok orang bisa seperti itu. Orang yang benar, orang yang suci, orang yang tidak didapati kesalahan, kok bisa-bisanya pengadilan menjatuhkan putusan dihukum mati? Kok bisa-bisanya mereka tega membunuh padahal dia orang benar? Tapi hebatnya Allah di balik kejahatan itu, di balik provokasi, di balik semua yang mereka lakukan, di balik persekongkolan yang jahat itu, Allah membuat jalan selamat. Mungkin saudara berpikir bagaimana itu? Kalau saudara susah mengerti, saya ingatkan saudara kisah tentang Yusuf di Perjanjian Lama. Yusuf di dalam Perjanjian Lama yang dicatat di dalam kitab Kejadian.
Saudara pasti ingat bahwa di akhir kitab Kejadian, Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir sesudah Firaun. Dan ketika menjadi penguasa di Mesir, dia menjadi, boleh dikatakan dalam tanda petik, juru selamat. Dia menyelamatkan saudara-saudaranya orang Yahudi dari kelaparan. Dia menyelamatkan orang Mesir. Bahkan dia menyelamatkan semua bangsa di sekitar itu dari amukan bahaya kelaparan. Akhirnya melalui Yusuf, dia menyelamatkan umat Yahudi. Melalui Yusuf, dia menyelamatkan orang Mesir. Melalui Yusuf, dia menyelamatkan bangsa-bangsa di sekitar Mesir di sana. Tapi coba runut balik. Coba lihat jauh sebelum Yusuf sampai di Mesir. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan di dalam lubang sumur. Dia diangkat dan dijual kepada orang Median. Kemudian dijual kepada Potifar dan jadi budak di sana. Ketika jadi budak di sana dia difitnah. Mau memperkosa istri Potifar, kemudian dijebloskan dalam penjara. Dan di penjara dia betul-betul tidak ada harapan lagi. Tapi saudara tahu, pada waktu yang Tuhan tentukan dia lepas dari penjara, dia bebas dari penjara, kemudian dia jadi orang hebat di Mesir. Dia menjadi orang nomor 1. Sesudah Firaun berarti nomor 2, penguasa di Mesir. Jadi juru selamat orang Yahudi, dari juru selamat orang Mesir, jadi juru selamat semua orang. Tapi apakah kebencian saudaranya kepada Yusuf itu tidak jahat? Apakah ketika Yusuf dicemplungkan ke sumur itu tindakan yang tidak jahat? Apakah ketika saudaranya menjual Yusuf kepada orang lain, kepada orang Median itu bukan perbuatan jahat? Apakah ketika jadi budak dan difitnah itu bukan perbuatan jahat? Semua yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, semua yang dilakukan oleh orang yang memfitnah dia, yang memenjarakan dia, semua adalah jahat. Saudara-saudaranya bersekongkol membuat kejahatan, menjual Yusuf, menipu bapaknya, dan semua itu jahat. Tapi di akhir kisah itu, dia menjadi orang hebat di Mesir, menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan orang-orang Mesir, menyelamatkan bangsa-bangsa di situ. Kemudian firman Tuhan melalui Yusuf berkata begini kepada saudara-saudaranya. Kamu telah mereka-rekakan perkara yang jahat kepadaku. Betul-betul jahat kamu membenci aku. Betul-betul jahat kamu memasukkan aku ke sumur. Betul-betul jahat kamu menjual aku ke orang Median. Betul-betul jahat. Dan mengakibatkan aku menderita. Tapi Allah mereka-rekakan kebaikan bagiku. Untuk itulah aku bisa menjadi penyelamat bagi kamu, bagi orang Mesir, dan bagi bangsa-bangsa. Analogi itu kita bisa pikirkan. Memang para ulama itu, dalam hari ini para imam, orang Farisi, tua-tua agama Yahudi yang memprovokasi masyarakat Yerusalem, orang Yahudi, yang membawa kepada orang penguasa Romawi yaitu Pilatus. Kemudian mereka semua melakukan kejahatan sehingga akhirnya Yesus diputuskan untuk disalibkan, kemudian diputuskan untuk bukan hanya didera, memikul salibnya ke Bukit Golgota, kemudian dipaku di sana, ditombak di sana, dan mati. Mereka mereka-rekakan, mereka berbuat, mereka melakukan kejahatan, persekongkolan yang keji, yang jahat, yang menjadikan Yesus mati. Tetapi Allah mereka-rekakan
kebaikan bagi Yesus sehingga melalui kematiannya dia menjadi juru selamat bagi orang yang percaya. Yahudi, non-Yahudi, saudara dan saya. Jadi dari sini kita bisa melihat persekongkolan yang keji itu memang jahat. Betul-betul jahat. Tapi Allah merekarkakan yang jahat itu menjadi berkat. Justru kematian Yesus yang di kayu salib, kita mendapatkan berkatnya. Kita diampuni, kita diselamatkan. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Persekongkolan yang keji itu, yang jahat itu, kita bisa melihat kehebatan Allah. Kenapa? Karena bisa mengubah, membalikkan kejahatan itu, mendatangkan berkat, mendatangkan juru selamat, mendatangkan jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, ya, ini banyak sekali saya tulis tapi mungkin saya cepat dan saya harap saudara sungguh-sungguh memperhatikan di sini. Yang kedua di sini, Alkitab itu tepat. Apa yang saya maksudkan? Persekongkolan yang keji itu, kita bisa melihat Allah hebat karena membuat persekongkolan yang keji itu justru menjadi jalan berkat, jalan selamat. Itu yang pertama. Persekongkolan yang keji, yang jahat itu justru menunjukkan, membuktikan bahwa Alkitab kita itu tepat. Kenapa? Karena apa yang terjadi dengan persekongkolan yang keji itu? Bahkan apa yang terjadi dengan kisah penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib itu? Ternyata jauh sebelumnya Alkitab sudah menuliskan, Alkitab sudah menyatakan, Alkitab sudah menubuatkan, sehingga persekongkolan itu justru menunjukkan bahwa Alkitab itu tepat dan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita bilang begini, kalau demikian kenapa Yudas disalahkan? Bukankah dia menggenapi Alkitab? Kalau demikian kenapa para ulama yang bersekongkol, yang memprovokasi, yang menyeret Yesus ke Pilatus disalahkan? Bukankah sudah difirmankan di Perjanjian Lama? Kalau demikian kenapa Pilatus tidak menjadi tokoh? Bukankah sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama? Kita sering mendengar pernyataan atau pertanyaan seperti itu, bukan? Tapi yang perlu saudara tahu, tokoh-tokoh yang terlibat di dalam persekongkolan keji itu, dia bukan robot. Dia bukan robot yang, oke, kamu harus melakukan ini karena aku sudah berfirman begini. Oke, Yudas, kamu harus mengkhianati Yesus karena aku sudah bilang begitu. Enggak. Pilatus juga tidak dikatakan, Pilatus kamu harus putuskan bahwa dia harus dihukum mati. Para pasukan kamu harus menyiksa Yesus dan kamu harus memaku tangannya, harus memaku kakinya di kayu salib. Nah, mereka bukan robot. Mereka adalah orang yang memiliki free will, kehendak bebas. Mereka mengambil keputusan, mengambil pilihan untuk melakukan kejahatan terhadap Yesus. Jadi Yudas mengambil pilihan sendiri untuk berkhianat. Para imam mengambil pilihan sendiri untuk menjebloskan Yesus ke pengadilan Pilatus. Para pasukan itu, dia mengambil pilihan untuk melaksanakan tugas mengeksekusi Yesus di kayu salib. Dia tidak robot yang dipaksa untuk melakukan, tapi mereka melakukan pilihannya sendiri. Tapi yang menarik,
Justru itu membuktikan Alkitab tepat dan benar. Mari kita melihat contoh yang sederhana. Kejadian 22 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Konteks di sini Abraham mengorbankan anaknya, Ishak. Tapi diganti oleh Tuhan dengan sejenis anak domba yang tersangkut di belukar kemudian dikorbankan. Dari situ Abraham tahu Tuhan akan menyediakan anak domba di gunung Tuhan. Dan betul ribuan tahun sesudah itu Tuhan menyediakan anak domba Allah Yesus di bukit Kalvari. Tuhan menyediakan. Benar. Kata firman Tuhan di dalam Kejadian itu tepat. Mari kita lihat lagi Mazmur pasal 22 ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka, lihat ini, menusuk tangan dan kakiku. Coba lihat, pasukan-pasukan Romawi yang dengan gagah berani, dengan mungkin congkak dan ketawa-ketawa menghina Yesus, kemudian memaku tangannya, tak, kakinya, tak. Dia tidak sedang berkata, aduh dulu Daud pernah menubuatkan ini, oke supaya nubuatan Daud terpenuhi saya akan lakukan. Enggak, mereka melakukan dengan pilihan sendiri. Tapi yang menarik ketika mereka melakukan, justru ini tepat seperti Mazmur itu. Ini susah. Tapi coba perhatikan dan renungkan betapa hebatnya Alkitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Saat itu tepat terpenuhi ketika mereka melakukan kejahatan kepada Tuhan Yesus. Coba lihat ayat 17. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Jelas ini salib. Bajunya dilepaskan, hanya pakai celana pendek kemudian disalib. Semua tulangku terlihat. Mereka memandangi aku. Coba bayangkan, ini tidak pasukan Romawi. Ayo dilepas bajunya supaya cocok dengan Mazmur. Enggak. Mereka melakukan dengan pilihan mereka sendiri. Tapi apa yang mereka lakukan membuktikan Mazmur itu tepat. Lihat lagi misalnya ayat 18. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini juga ajaib bagi saya. Karena bajunya itu mungkin, pakaiannya itu mungkin, baunya juga sudah tidak karu-karuan. Bau anjir karena darah, bau keringat, bau macam-macam. Tapi ketika dilepaskan, kok bisa-bisanya pasukan Romawi yang tentunya tidak kekurangan pakaian yang bagus-bagus. Tapi lihat itu, ayo kita undi. Siapa yang mendapatkan ini? Mereka rebutan. Sehingga ayo kita undi. Saudara pikir ketika dia mengundi apa? Oh, Mazmur dulu berkata pakaiannya harus dibagi-bagi dan kita undi. Yuk kita genapi supaya tepat. Enggak. Mereka melakukan dengan pilihannya sendiri. Tapi yang menarik, yang mereka lakukan menjadikan kitab Mazmur itu tepat. Saya beri contoh lain lagi. Yesaya misalnya. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Betul enggak dia matinya di antara penjahat-penjahat? Betul. Di kanan, di kiri, penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat
kekerasan. Dia suci tanpa dosa, tidak ada tipu. Betul. Apakah itu waktu itu penjahat kemudian, aku disalibkan di kanan kirinya Yesus supaya genap firman Tuhan? Enggak. Memang betul-betul waktu itu memang ada penjahat yang harus disalibkan di kanan kiri Yesus. Ini menunjukkan Alkitab kita tepat. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan mati. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Yesus sebagai korban penebus salah. Lihat di sini. Ia akan melihat keturunannya, saudara dan saya yang menjadi anak-anaknya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Memiliki hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini begitu luar biasa. Persekongkolan yang keji itu betul-betul jahat, betul-betul keji. Tuhan tidak suka itu. Tapi yang menarik dari sini kita bisa melihat Allah itu hebat. Karena bisa membuat persekongkolan yang keji itu menjadi jalan ilahi untuk memberkati. Persekongkolan yang jahat itu menjadikan jalan supaya Tuhan memberkati, memberi jalan kehidupan bagi kita. Persekongkolan yang keji itu membuktikan bahwa Alkitab kita tepat. Alkitab kita benar. Jauh sebelumnya sudah menubuatkan itu dan terpenuhi secara tepat. Coba perhatikan tadi yang saya ambil contoh Kejadian. Itu adalah bagian dari kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Itu ditulis sekitar 1400 tahun sebelum kisah Kristus itu. Kemudian Mazmur atau yang disebut sebagai Zabur ditulis kira-kira 1010 sebelum kisah itu. Kemudian kitab para nabi yang saya ambil dari Yesaya tadi ditulis kira-kira 790 tahun sebelum kisah itu. Jadi mereka tidak saling kenal. Antara Musa, Daud, Yesaya tidak kenal. Mereka beda generasi dan jauh. Tapi yang menarik, ketika Yesus di bumi, ketika terjadi persekongkolan yang keji itu, semua ini tepat seperti apa yang ditulis oleh Musa, oleh Daud, oleh Yesaya, tergenapi secara real, secara faktual yang ditulis oleh para penulis Injil itu. Artinya apa? Alkitab kita itu tepat. Taurat, Zabur, Injil cukup untuk bisa paham tentang Allah dan jalan keselamatan. Nggak usah ditambah lagi kitab-kitab yang lain, nggak ada. Taurat, Zabur, Injil cukup untuk membuktikan bahwa Allah itu luar biasa bisa mengubah persekongkolan yang kecil itu menjadi jalan berkat. Bisa membuktikan bahwa Alkitab kita itu tepat. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Dia cukup bagi saudara untuk bisa mengenal Allah dan rencananya untuk menyelamatkan. Persekongkolan yang keji justru kebenaran yang ketiga membuktikan umat yang setia selamat. Di tengah-tengah persekongkolan yang keji yang memprovokasi umat Yahudi secara umum, tapi masih ada orang-orang yang setia, yang percaya. Justru persekongkolan yang keji ini semacam saringan, semacam filter
untuk menemukan umat yang taat, yang setia, yang akhirnya mendapat berkat. Ulama-ulama dalam hal ini adalah imam-imam tua-tua agama Yahudi, ahli Taurat, Farisi, murid Yesus dalam hal ini adalah Yudas Iskariot. Terbukti mereka bukan umat. Mereka menolak, mereka mengejek, mereka menghina, mereka menyeret, mereka membantai, mereka menyalibkan Yesus. Tapi sebaliknya, dalam provokasi itu, dalam persekongkolan itu, merupakan saringan untuk menunjukkan umat yang betul-betul umat yang setia. Ada tidak? Ternyata ada. Siapa? 11 murid. Kemudian beberapa perempuan Yerusalem. Kemudian Yusuf Arimatia. Mereka semua tidak terprovokasi dengan persekongkolan itu. Bahkan orang yang disalib di sebelahnya, penjahat itu pun akhirnya juga tidak terprovokasi. Dan dia percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu. Pasukan-pasukan yang menyalibkan Yesus itu kepalanya juga tidak terprovokasi dan akhirnya percaya. Artinya apa? Justru diprovokasi, justru di persekongkolan yang keji itu, kita bisa melihat Allah itu hebat. Kita bisa melihat Alkitab itu tepat dan kita bisa melihat masih ada umat yang setia dan selamat. Coba perhatikan misalnya. Ya. Saya mulai dari Lukas. Lukas pasal 23 dikatakan di sini. Ya. Salah satu dari penjahat yang disalibkan. Kemudian dia berkata begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wah, ini sudah ada provokasi di mana-mana. Semua bilang salibkan dia dan mengejek. Tapi dia malah akhirnya sadar. Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ada umat yang selamat. Di persekongkolan itu. Di provokasi itu. Ada umat yang tadinya penjahat. Dia bertobat dan selamat. Lihat lagi di sini. Matius 27. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi. Lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Coba lihat ini kepala pasukan loh. Pasukan yang menyalibkan Yesus, yang menjaga kubur Yesus supaya ini dan lain sebagainya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dia akhirnya lihat. Ya Yesus, ini orang ini betul-betul anak Allah. Dia umat yang selamat. Coba lihat lagi di sini ayat 55. Dikatakan perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yesus dan seterusnya di situ. Masyarakat Yerusalem terprovokasi dan semua menyalibkan Yesus. Ternyata masih ada perempuan-perempuan yang setia dan percaya. Ayat 57. Menjelang malam datang seorang kaya. Orang Arimatea yang bernama Yusuf. Lihat di sini. Yang telah menjadi murid Yesus. Tahu poin saya? Provokasi yang menyeluruh ini. Oleh karena persekongkolan yang keji itu. Sehingga para ulama, para imam, para elit agamawan semua terprovokasi. Tapi ternyata masih ada satu.
yang adalah umat. Siapa? Yusuf Arimatea. Dia selamat. Orang Yerusalem, bahkan Yahudi, semua terprovokasi dan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ternyata ada perempuan-perempuan yang setia dan percaya Tuhan Yesus. Penjahat-penjahat semua mengolok, Yesus turun dari salib, Yesus turun dari salib, saya percaya Yesus. Ternyata ada yang tidak terprovokasi. Salah satunya, ya Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang yang kedua kali menjadi raja. Semua orang Romawi, dari Pilatus, dari kepala pasukan, dan semuanya membenci Yesus dan menyalibkan Yesus. Tapi saudara tahu, ada satu yang percaya sungguh dia adalah anak Allah. Apa yang kita bisa petik dari sini? Persekongkolan yang keji itu betul-betul keji, betul-betul jahat. Tuhan tidak suka itu. Ini kejahatan, ini dosa besar. Jangan terlibat di sana dan jangan terseret di sana. Tapi yang menarik, persekongkolan yang keji ini, kejahatan ini, justru kita bisa melihat Allah kita itu hebat. Kenapa? Karena bisa mengubah persekongkolan yang keji, kejahatan ini menjadi jalan selamat. Persekongkolan yang keji, kejahatan yang betul-betul jahat di sini. Tapi dari sini kita bisa belajar Alkitab ternyata tepat. Karena semua yang ini sudah tertuliskan secara tepat. Taurat menulis secara tepat. Jabur menulis secara tepat. Injil menulis secara tepat. Tepat, jangan tambah lagi. Percaya apa yang dikatakan, maka kamu selamat. Persekongkolan yang keji ini betul-betul kejahatan yang luar biasa, yang mengharu-biru seluruh tanah Israel kala itu. Tapi ternyata di situ justru menjadi saringan. Masih ada umat yang mendapat berkat dan diselamatkan. 11 muridnya, perempuan-perempuan Galilea yang di Yerusalem. Yusuf Arimatea, orang yang disalib di sebelah Yesus. Kepala pasukan yang akhirnya berikrar, sungguh ia ini anak Allah. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau hidup saudara susah hari ini, kalau hidup kita mungkin terjadi persekongkolan, penghinaan dan lain sebagainya. Coba lihat yang seperti ini. Allah bisa mengubah sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik menjadi jalan berkat. Mari kita lihat Alkitab kita, Taurat, Jabur dan Injil itu benar. Jangan dengar yang lain. Selidiki, pelajari, itu benar, tepat. Dan di dalam situasi yang bagaimanapun, persekongkolan yang sekeji apapun dan provokasi sekeji, sejelek apapun, umat yang setia tetap ada. Dan umat itu selamat, diberkati. Jadilah umat Tuhan yang cerdas. Jadilah umat Tuhan yang setia. Jadilah umat Tuhan yang tegar dan tetap mengikut Dia yang adalah Juru Selamat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang memang sulit untuk bisa dicerna, dipahami dengan nalar kami yang mungkin sangat terbatas. Tapi kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami semua,
Sehingga kami setidaknya mampu menangkap kebenaran ini menjadi bagian hidup kami. Hamba-Mu sudah berusaha sekuat tenaga yang bisa untuk menyampaikan pikiran yang paling mendasar dari kebenaran firman-Mu untuk dibuat sederhana sehingga orang bisa menangkap secara baik. Namun karena keterbatasan pikiran hamba-Mu kadang-kadang mungkin sulit untuk diterima dan beberapa lain mungkin orang masih belum memahami. Hari ini saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami. Setidaknya kebenaran ini bisa ditangkap bahwa karya salib adalah karena kejahatan manusia. Karena kekejian yang mereka lakukan, baik para imam, penguasa kafir kala itu dari Romawi, dan para pasukan yang mengeksekusi, semua itu adalah kejahatan. Tapi dari situ ajar kami untuk melihat Allah justru lebih hebat dari itu. Karena yang jahat bisa diubah menjadi jalan berkat. Tolonglah kami Bapa supaya kami tidak terlibat dalam kejahatan itu. Tapi kami menjadi orang yang diberkati. Dari persekongkolan yang keji itu justru kami bisa melihat Alkitab itu tepat, benar. Menubuatkan dan menggenapi secara tepat. Untuk bisa mengenal Allah dan juru selamat. Maka Taurat, Jabur, dan Injil cukup. Biarkan kami belajar taat seperti apa yang Kau firmankan. Dan terima kasih Bapa, melalui persekongkolan yang keji, umat itu diselamatkan. Karena ada umat dari lapisan manapun. Kepala pasukan itu bertobat. Penjahat itu pun bertobat. Para imam yang diwakili oleh Yusuf Arimatia dan Nikodemus pun bertobat. Wanita-wanita Yerusalem Galilea bertobat. 12 murid, 1 pengkhianat, tapi 11 bertobat. Jadikanlah kami umat Tuhan yang terus diberkati. Jemaat yang saya kasih, pulanglah. Terus renungkan dan pikirkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, kasih kuasa Allah yang maha tinggi, penyertaan, bimbingan, pimpinan dan berkat dari Roh Kudus menyertai kamu dimanapun kamu berada, sampai Maranatha Yesus menjemput kita kali yang kedua. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.